Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin, dalam hal ini terapis akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang pernah ditangani oleh terapis, yakni berkaitan dengan bagaimana mengatasi persoalan yang berkaitan dengan persoalan psikis. Karena mengingat di dalam proses terapi ruqyah syariah bahwa kaitan antara psikis dan indikasi gangguan, baik itu gangguan jin, sihir, merupakan dua hal yang sering terjadi dan didapati oleh terapis dalam proses penanganan kasus-kasus yang demikian. Maka oleh karena itu para hadirin, dalam mengatasi persoalan ini yang biasa dilakukan oleh terapis, jika seandainya indikasi ini berkaitan atau berhubungan dengan persoalan yang muncul ketika dilakukan proses ruqyah ataupun dilakukan proses awal yaitu anamnesa, yakni berkaitan dengan persoalan masalah psikis, maka yang paling banyak yang harus kita lakukan adalah memberikan penguatan kepada si pasien, ya, kemudian baru dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Misalnya saja dalam proses pemberian penguatan itu, jika seandainya berkaitan dengan persoalan kesedihan, maka hal-hal yang paling banyak terapis memberikan penguatan yaitu untuk senantiasa ikhlas dalam diri si pasien. Karena mengingat problematika yang dialami oleh pasien, hal ini terjadi, ya, pada diri pasien ini belum bisa menerima keadaan ataupun ketentuan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga ya pada diri pasien ini merasa tertekan secara emosinya, ya, tertekan secara jiwanya, sehingga menjadikan seakan-akan kuatnya indikasi gangguan, padahal problematika kesedihannya ini belum terselesaikan. Ada problematika namun belum terselesaikan. Maka harus diselesaikan dahulu problematikanya ini dengan memberikan penguatan-penguatan, ya, secara jiwanya, sehingga ia bisa menerima dan ikhlas terhadap ketentuan ataupun takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga akan jatuh pada dirinya yaitu stabilitas secara emosinya. Kalau stabilitas emosinya sudah ada pada diri pasien, maka baru dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Hal ini pernah terapis lakukan misalnya dalam satu kasus di mana ada pasien di situasi kondisi, ya, dari salah satu keluarganya ini meninggal karena pendarahan, ya, meninggal karena pendarahan, sehingga si pasien ini tidak menerima keadaan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang terjadi pada diri salah satu keluarganya. Maka mengingat dalam hal ini terus-menerus sehingga tidak menerima ketentuan takdir yang akhirnya berdampak masuknya indikasi gangguan. Maka ketika kita lakukan anamnesa sekaligus melakukan hal-hal berkaitan dengan masalah ruqyah syariah ini sendiri, maka kita dapati bahwa memang indikasi psikisnya lebih dominan. Maka yang kita lakukan adalah memberikan penguatan untuk ikhlas, hingga akhirnya si pasien ini ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala mau menerima segala kejadian-kejadian yang sudah terjadi merupakan takdir dari Allah. Maka kita lakukan proses ruqyah syariah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala indikasi gangguan yang dialami oleh pasien ini sembuh dengan izin Allah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya dampak ataupun efek yang dirasakan berupa gangguan-gangguan itu penyebabnya adalah karena ketidakikhlasannya, karena adanya kesedihan, karena adanya tekanan, adanya problematika yang belum terselesaikan. Maka ini yang menjadi poin penting, karena mengingat indikasi dominan itu secara kuatnya adalah kepada persoalan secara psikis. Kemudian yang kedua, jika seandainya yang lebih dikuatkan adalah persoalan dikarenakan ketakutan pada diri pasien, ketakutan yang berlebihan pada diri pasien, ya. Karena mengingat ada pasien yang kita tangani ini apa-apa takut, masuk WC takut, di dalam rumah takut, dalam segala hal ia takut. Maka ketakutan juga, ya, secara berlebihan pada diri pasien, ataupun ada hal-hal yang membuat takut, ya, baik dalam masalah pekerjaan, baik dalam persoalan ekonomi dan persoalan apapun. Maka dalam hal ini syaitan ini memanfaatkan rasa ketakutan yang dialami oleh pada diri pasien tadi ataupun pada individu tadi.
maka dengan itu dia akan mudah menguasai individu. Maka dalam hal ini penanganan yang kita lakukan, ya, persoalan berkaitan dengan masalah ketakutan ini, maka terapis mengajak ataupun memberikan penguatan-penguatan yang disampaikan adalah lebih kepada kekuatan tauhid, ya, bagaimana menyandarkan segala urusan itu lillah, karena Allah, ya, tidak ada sesuatu yang ia takuti kecuali hanya Allah, ya. Maka dengan demikian dia akan meletakkan sandaran yang paling terkuat dalam hidupnya, ya, karena mengingat selama ini ia takut kepada sesuatu, maaf ya, dalam hal ini misalnya takut kepada kalangan jin, takut kepada hal-hal yang demikian. Maka pada hakikatnya yang perlu kita ketahui, ya, kalangan jin itu adalah makhluk yang takut kepada manusia, lebih takutnya kepada manusia, ya. Maka jangan sebaliknya, justru kita lebih meletakkan ketakutan kepada mereka. Maka dengan ketakutan kepada mereka akan diketahui oleh kalangan jin ini, maka jin ini akan semakin menakut-nakuti si pasien tadi sehingga indikasi gangguan itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, hal ini juga pernah kita lakukan suatu kejadian. Jadi pada waktu siang harinya, ya, dalam hal ini terapis waktu itu baru menyelesaikan makan, tiba-tiba datang seseorang minta dilakukan proses terapi ruqyah. Maka kita pergi di tempat kejadian, dan kita lihat memang pasien itu sudah dalam kondisi kesurupan secara total. Maka dalam hal ini kita coba lakukan proses terapi ruqyah syariah sehingga akhirnya sadar pada diri pasien, namun belum secara total indikasi itu keluar di dalam tubuh. Maka ketika kita gali, ya, informasi pada diri pasien, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan secara psikis, memang si pasien ini memang senantiasa takut dalam sesuatu hal. Jadi senantiasa takut dalam berbagai hal, selalu takut. Akhirnya memudahkan indikasi gangguan itu masuk. Maka kita hentikan proses terapi ruqyahnya dan lebih banyak memberikan penguatan-penguatan pada diri pasien, sehingga secara stabilitas emosinya, rasa ketakutannya ia sandarkan kepada yang berhak ia sandarkan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam persoalan masalah ketakutan ini lebih banyak kita sandarkan hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan, sehingga dalam dirinya meletakkan asas takut hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah para hadirin sekalian, bagaimana pengalaman terapis dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan persoalan secara psikis, sehingga lebih banyak melakukan penguatan-penguatan. Kemudian setelah penguatan-penguatan itu sampai kepada tahap secara stabilitas emosinya, ya. Dalam hal ini juga kadang-kadang terapis minta bantu dari ahli keluarga daripada pasien tadi juga untuk memberikan penguatan, sehingga ketika stabil secara emosinya baru dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Maka hal itu akan lebih semakin efektif, karena mengingat menutupnya pintu-pintu indikasi gangguan yang membuat jiwanya tadi tidak stabil ataupun tergoncang. Maka inilah para hadirin sekalian yang dapat kita ambil pelajaran dalam proses terapi ruqyah. Mudah-mudahan ketika menemukan hal-hal yang lebih didominasi oleh persoalan psikis, maka berikan penguatan, kemudian baru dilakukan proses terapi ruqyah syariah. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada problematika yang dialami oleh masyarakat kita ataupun kaum muslimin yang mengalami indikasi gangguan, yang mudah-mudahan ini sebagai pelajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, membantu menghilangkan segala bentuk indikasi-indikasi gangguan yang dialami oleh pasien. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.